Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey DK. Oke, seperti biasanya kita akan membahas mengenai episode yang terupdate untuk Ultimate Trigger ya. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode yang ke-12 yang judul Keajaiban 30 Juta Tahun. Oke, jadi untuk video kali ini kita akan membahas inti poin pada episode 12 ini ya. Jadi berlanjut di episode sebelumnya. Nah, yang dimana si Kengo ini sedang melawan Dark Trigger untuk menyadar kayak Mio sama sadarlah Trigger gitu. Yang dimana pas si Kengo udah hampir mau babak belur, tapi pas diamnya dengan kekuatan cahaya kepada si Trigger itu membuat Trigger benar-benar begitu penasaran dengan apa tujuannya si Kengo ingin Trigger itu beralih dengan kebaikan gitu. Jadi pada akhirnya dengan kekuatan cahaya itu pun membuat si Trigger Dark itu benar-benar penasaran dengan kekuatan cahaya yang dimiliki oleh si Kengo. Dan dengan diajak Kengo untuk ikut bersama. Nah, pada akhirnya si Trigger Dark pun ikut si Kengo lah, sebut saja gitu ya. Dan untuk scan yang satu ini mungkin ini sebut saja seperti salinannya ya, yang dimana emang si Kengo ini merupakan human formnya Ultimate Trigger. Dan makanya si Trigger Dark itu sebelum menjadi Ultimate Trigger dia nyalin si Kengo terlebih dahulu untuk seolah-olah itu seperti menyatukan atau menyesuaikan DNA nya si Kengo tersebut untuk menjadi Ultimate Trigger. Dan pada akhirnya pun dengan senyumannya si Trigger Dark itu pun berubah menjadi Ultimate Trigger yang kita kenal, yang disertai kekuatan Ancient Palace dan juga Eternity Core. Itu membuat ketiga raksasa kegelapan itu terkejut apa yang baru saja terjadi. Dan di sini teman-teman semuanya juga melihat ya, scan yang satu ini. Wah, ini yang disebut Ultimate Trigger kekuatan 3. Dan di saat sebelum gue lanjutin, nah di sini kita akan melihat pertarungan mereka ya antara 3 Trigger dengan multi power sama Sky ya, yang dimana pas pertengahan tersebut itu si power sama Sky itu pas udah melemah ya kekuatan mereka menjadi cahaya partikel yang disimpan pada masing-masing pilar tersebut gitu. Ya mungkin karena waktu itu belum terbiasa memakai kekuatan cahaya ya jadinya gitu. Dan di sini sesuai dengan teoriku ya. Dan begitu juga dengan narasumber yang baru nyadar akan teori yang mereka dapatkan ya. Nah karena gue yang pertama, jadi ini gue screenshot skripsiku yang pada waktu itu sih, takutnya bolak-balik kan, jadi makanya gue coba screenshot dan kujelaskan lebih detail. Nah, teori yang kudapatkan pada foto yang satu ini ya, tuh scan yang dimana 3 Trigger melawan ketiga raksasa kegelapan. Nah, di sini memunculkan sebuah teori bahwa kemungkinan dulu di saat Ultimate 3 tayang, kemungkinan Ultimate 3 berubah wujud seperti Trigger itu. Yang kita tahu ya, Trigger dengan berubah power type, sky type, yang bentuk mukanya itu ikut berubah juga ya. Namun konsep itu dibatalkan hingga hanya berupa wujud dengan bentuknya sendiri saja hingga menjadi Ultimate 3 yang kita kenal selama ini. Ya pasti teman-teman semuanya tahu ya, hanya dengan berubah bentuk aja, dengan bentuk multi aja itu seolah-olah replay, tapi itu menjadi ciri khasnya Ultimate 3. Nah, ngerti kan maksudnya? Sedangkan kedua patung yang hancur, nah tahu kan yang teman seperjuangan Ultimate 3 ini? Nah, kemungkinan ketiga patung itu merupakan Ultimate 3, namun karena konsepnya batal makanya dihancurkan gitu aja, karena seperti gagal gitulah. Oke, jadi intinya pas kedua patung itu hancur, mungkin itu ada Ultimate 3 yang gagal sebagai berubah wujudnya lalu diganti statusnya sebagai teman seperjuang. Kalau untuk Ultimate Trigger sendiri konsepnya berubah wujudnya memang gitu. Nah, yang kita ketahui ya. Namun itu yang membuat gua berpikir apakah dulu sebenarnya pernah berencana memakai konsep itu sebelumnya di serial Ultimate 3.
Lalu konsepnya dipakai kembali di serial Ultraman Trigger itu sendiri. Dan jika memang benar, mungkin dulu diceritakan Ultraman 3 membelah menjadi 3 untuk menghadapi Camilla, Daram, dan Hyuza di 30 juta tahun yang lalu di universe-nya Ultraman 3. Ingat, di universe Ultraman 3, bukan si Trigger ya. Soalnya ada musuh yang bernama Daram kan. Jadi Daram sama Dagon itu beda universe gitu. Kalau Daram sendiri itu di universe Ultraman 3. Apalagi Hyuza sama Camilla. Oke, lanjut. Seperti Ultraman 3 alami untuk pertama kalinya, namun hanya konsep yang batal hingga diubah menjadi 2 teman seperjuang Ultraman 3 saja untuk menghadapi Camilla, Daram, dan Hyuza. Dan bedanya di sini, si Trigger itu yang power type sama sky type itu berubah jadi cahaya partikel yang tersimpan pada masing-masing pilar tersebut lah pada gambar itu. Hanya saja si Trigger itu yang multi type itu emang konsepnya seperti itu, yang dimana dia emang hanya memiliki wujud multi type saja gitu. Dan kalau untuk 3 sendiri, kedua patung itu yang menyerupai Deisai 3 dihancurkan, emang disengajai oleh Subaya Production ya, karena itu konsep yang gagal untuk berubah wujud Ultraman 3. Jadi makanya diganti dengan wujud multi type itu yang hanya berupa secara repaint aja gitu. Tapi itu yang menjadi ciri khas Ultraman 3 itu sendiri yang membuat kita jadi lebih mengenali lah tentang si Ultraman 3. Oke, jadi kembali ke cerita. Di saat situasinya sudah terdesak, si Yuzai pun segera membantu si Trigger ya, dengan satu-satunya cara, yaitu untuk menyegel kekuatan raksasa cahaya dan juga ketiga raksasa kegelapan dengan mengumpulkan kekuatan Eternity Core kalau tidak salah ya. Dan itu yang membuat mereka jadi patung ya masing-masing itu dengan kekuatan cahaya dari Eternity Core ke Ultraman 3 itu sendiri ya. Yang kita lihat itu seperti Glitter Trigger early style gitu konsep awalnya. Jadi pada akhirnya dengan kekuatan seperti itu untuk menyelamatkan bumi dari ketiga raksasa kegelapan itu, agar hal itu tidak terjadi untuk sementara waktu. Dan justru itu membuat si Yuzai lenyap dan hilang pada situasi tertentu ya, karena demi menyelamatkan si Trigger dan juga si Kengo. Intinya pada kejadian itulah merupakan kisah awalnya yang dimana Trigger Dark menjadi Ultraman Trigger ya. Dan agar tidak terjadi, si Trigger pun membawa ketiga raksasa kegelapan menjauh dari bumi. Nah, sebelum kita lanjutin, kita kembali ke masa kininya Universe Ultraman Trigger setelah 30 juta tahun ya. Jadi mana situasinya sudah mulai gawat, yang dimana si Trigger Dark itu masih mengajukan kota. Apalagi Gas Falcon dan juga Nurse DC itu sampai kesulitan untuk menghentikan si Trigger Dark. Apalagi si Akito itu berusaha untuk memanggil si Kengo agar bisa mendengar suaranya gitu. Tapi seperti tidak ada pilihan lain, dia pun berniat untuk menghentikannya, seolah menghabisi gitu. Tapi si Yuna ini tetap mempercayai kalau Kengo itu pasti bakal kembali gitu. Dan dia juga percaya kalau dia itu tetap Trigger, namun bukan Trigger Dark gitu. Dan untuk meyakini si Akito pun dengan cara seperti itu yang kukatakan barusan itu. Dan dengan keyakinan si Yuna pun si Akito coba menyampaikan secara flashback gitu pas pertama kali berjumpa si Kengo gitu. Dan kembali ke si Kengo yang 30 juta tahun itu. Nah, di sini dimana ketiga raksasa kegelapan itu dipisah, sedangkan si Trigger itu sendiri terjatuh ke planet Mars, yang dimana disitulah konsep awal si Kengo 30 juta tahun kemudian itu bertemu ya. Wah, ini benar-benar time paradox banget nih, dan hampir menjadi patung si Kengo berkat dengan suaranya si Akito dan juga si Yuna. Dia pun dibawa kembali
dibawa kembali oleh entah apa itu, yang seperti pada episode sebelumnya dia pun terselamatkan dari terkutuk menjadi patung gitulah. Ya mungkin karena tidak ada pilihan, si Zai pun memakai penyegelan gitu. Jadi makanya dengan memanggil si nama Kengo pun, dia pun kembali ke masa kini. Wah, agak membingungkan juga sih, tapi itulah yang membuat cerita Ultimate Trigger itu semakin serius ya. Dan di sini si Kengo kembali ke masa kini. Apalagi si Yuna itu sempat memeluk si Kengo sih, yang membuat fans si Luna ini pada wah iri hati lihat skin satu ini, pengen dipeluk banget tak. Kalau untuk gua sih enggak ya, enggak kali ya, karena selera kita itu berbeda. Oke, jadi intinya si Yuna ini merasa menyesali dengan apa yang dilakukan selama inilah pada si Kengo. Dan untuk Akido sendiri pun mempercayai lagi si Kengo itu menjadi Ultimate Trigger ya. Intinya untuk episode kali ini merupakan episode terepik ya, dimana terjadinya pertarungan antara Trigger melawan si Trigger Dark. Dan pas berubah itu yang membuat ingatan memori pada para raksasa kegelapan itu menjadi kacau. Ya dimana ada memori yang tersimpan yang belum mereka ketahui, yang secara lupa gitulah. Dan pas dia berubah itu membuat ingatan mereka jadi ingat kembali mengenai si Manaka Kengo sekitar 30 juta tahun yang lalu. Dan terjadilah pertarungan epik antara Trigger melawan Trigger Dark. Dan tidak hanya di situ saja, di sini ketiga raksasa kegelapan yang mengingat kejadian itu pun segera menyerang si Trigger yang merusak segalanya. Tapi kalau untuk gue sih enggak ya, karena emang dia balik ke kebaikan gitu. Dan pas mau membantuin si Trigger Dark, malah Dagon sama Hyudam itu dihajar sama Trigger Dark itu sendiri. Seolah-olah si Trigger Dark itu tidak mengenali mereka sama sekali gitu, yang membuat situasi semakin kacau. Dan melihat kejadian itu, si Yuzai pun menyampaikan suatu pesan pada si Yuna ya, untuk memberikan kekuatan Eternity Core kepada si Ultimate Trigger. Jadi mana disitulah tercipta Glitter Trigger Eternity Hyper Key. Wow. Tapi bukan Guts Hyper Key ya, tapi sebutannya Hyper Key karena itu buatan secara alami, bukan dari Guts Select gitu. Dan disinilah debut Ultimate Glitter Trigger Eternity yang bentuknya shining banget, anak emas. Oke, itu yang membuat mereka jadi terkejut ya, apalagi untuk si Trigger Dark itu jadi tidak bisa menghadapi si Glitter Trigger Eternity karena kekuatan yang dimiliki si Trigger yang satu itu benar-benar overpowered banget tuh. Apalagi untuk si Kengo sendiri jadi sulit untuk mengendalikan kekuatan tersebut ya, karena itu pertama kalinya ya. Dan intinya untuk pertarungan kali ini dengan memakai senjata baru Glitter Blade, ketiga raksasa pun langsung tumbang begitu saja ya dalam sekali serang. Wow, emang luar biasa nih. Dan baru sekali serang aja ketiga raksasa pun langsung mundur begitu aja karena kekuatan Glitter Trigger Eternity yang overpower banget. Dan sedangkan untuk si Glitter Trigger Eternity sendiri pun seperti tidak bisa mengendalikannya karena kekuatan Glitter Trigger Eternity itu, kekuatan Eternity Core itu sendiri yang merupakan kekuatan terdahsyat. Makanya pas pertama kali memakainya, si Kengo itu pun jadi sulit untuk mengendalikannya gitu ya. Mungkin masih pemanasan gitu. Apalagi pas untuk Trigger Dark menghadapi Glitter Trigger Eternity, wah, kekuatan mereka hampir seimbang ya. Dan inti pertarungan kali ini dimenangkan oleh Glitter Trigger Eternity ya, dengan finisher Eternity Zardas kalau tidak salah ya. Dan padahalnya dengan overpowernya pun disini jujur ya, kita lihat dari kalau timernya si Glitter Trigger pas pertama kali debut aja udah berkedip kalau timernya. Ya mungkin karena masih belum sanggup mengendalikannya, apalagi untuk situasi terdesak itu. Intinya sih dimenangkan oleh Trigger lah, sedangkan si Trigger Dark berhasil dikalahkan. Dan Trigger pun kembali
ke wujud si Kengo semula. Wow. Dan di situ si Akito dan Yuna telah menantikan si Kengo ya mengenai kejadian tersebut dan kembali ke markas The God Celeste gitu. Dan untuk akhir cerita kali ini sesuai dengan ramalan openingnya, jadi mana si Ignis ini seperti dirasuki kekuatan Trigger Dark itu. Dan emang iya, di sini seolah Trigger Dark itu ingin masuki Ignis itu, jadi mana si Ignis lah yang akan menjadi Trigger Dark selanjutnya. Tapi masih belum dipastikan apakah si Ignis benar-benar menjadi Trigger Dark. Soalnya ada teori lainnya yang didapatkan oleh Ultra Fans, yang dimana berkemungkinan akan ada Evil Trigger. Kemungkinan si Ignis kan yang akan menjadi Evil Trigger ya. Mungkin kita akan nantikan di episode selanjutnya. Oke, demikianlah pembahasan untuk episode kali ini ya. Dan jujur, ini merupakan episode terepik yang pernah kulihat sebelumnya, yang dimana cerita Ultimate Trigger kali ini benar-benar semakin serius nih, gak ampas. Ini berkat kedatangan si Ultimate Z yang datang ke universe-nya Ultimate Trigger ya. Emang luar biasa Ultimate Z ini. Mungkin kedatangan Ultimate Z ini membuahkan hasil nih, dimana series ampas ini menjadi series yang pengen minat banget untuk ditonton nih. Apalagi untuk teman-teman semuanya yang belum nonton tentang si Ultimate Trigger ya. Dan untuk selanjutnya sih, ini kemungkinan seperti serial sebelumnya ya, yang dimana itu seperti flashback gitu ceritanya. Tapi nantikan aja deh untuk pembahasannya. Kalau misalnya ada inti point untuk episode selanjutnya, yang episode 13 lah, nanti gua akan sampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Oke. Dan sebelum gua mengakhiri video kali ini, gua sekali lagi menyampaikan pada teman-teman semuanya bahwa kemungkinan untuk bulan ini kalau secepatnya ya, misalnya gue bakal review yang satu ini. Oke. Jadi bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe, coba teman-teman semuanya subscribe terlebih dahulu ya, agar tidak ketinggalan mengenai video yang terupdate, apalagi untuk review item yang satu ini. Jadi nantikan untuk next video. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga tuh seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share ini. Dan untuk mengetahui video yang terupdate, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/jewetke. Dan apabila ada kesan dan kekurangan serta apa yang gue ucapin pada teman-teman saya itu terputus-putus, mohon makan selesainya. Karena gue bukanlah makhluk yang sempurna, dan yang semuanya itu yang sobat cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.